Siva. I am from 2F class. NIM 2042101664. I am student of the Status Islam University Sultan Taha Saifuddin Jambi, a course studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, the Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. To fulfill the text of the English assignment, supporting literary, Miss Sri Ramdayani Sakunti MCID. In this video, I will explain about active voice and passive voice. Di bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kalimat aktif dan juga kalimat pasif yang biasanya dibedakan ada imbuhan di kata kerjanya. Untuk kalimat aktif, ada imbuhan me di dalam kata kerjanya. Contohnya, mencintai, menjatuhkan, menutup, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kalimat pasif ada imbuhan di dan ter di dalam kata kerjanya. Contohnya tertutup, terbuka, terjatuh, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah active voice and passive voice. Untuk active voice itu sendiri di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat aktif yang mana subjek dan pelakunya adalah orang yang melakukan kata kerja itu sendiri. Misalnya, I burn a paper. Saya membakar sebuah kertas. I di situ adalah sebagai subjek karena ia yang melakukan pekerjaan. Apa yang dilakukan si I itu ialah burn, membakar. Nah, di situ kita sudah mengetahui bahwa I atau saya itu sedang melakukan sebuah pekerjaan yaitu membakar. Nah, apa yang dibakar yaitu a paper atau kertas. Untuk kalimat aktif atau active voice dalam bahasa Inggris kita menggunakan rumus subject plus verb atau kata kerja plus objek. Jika di dalam kalimat sudah mengandung subjek, verb, kata kerja, dan objek, itu bisa dikatakan sebagai active voice atau kalimat aktif. For example, I leave my house. Aku meninggalkan rumahku. Nah, pada kalimat di atas ada imbuhan me di dalam kata kerjanya. Jadi, kalimat di atas itu merupakan kalimat aktif atau active voice. Sedangkan dalam passive voice atau kalimat pasif itu sendiri lebih gampang. Karena apa? Karena hanya menggunakan satu form saja, yaitu be plus past participle, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata kerja ketiga dan buka kurung by, tutup kurung. Karena apa? Karena be itu macamnya ada banyak. Yang pertama, is, am, are, was, were, be, been, being. Untuk be, kita sesuaikan berdasarkan konteks tensisnya. Sedangkan untuk verb T itu hanya menggunakan verb T saja, kata kerja ketiga saja, tidak boleh menggunakan verb lainnya. Nah, untuk be, kenapa dalam kurung? Karena be ini bisa digunakan atau tidak. Biasanya kalau konteks reading bisa kita menggunakannya juga. Ketika soalnya menggunakan spesifik pelakunya siapa. Jadi, oleh siapa. Tapi, in context of the speaking, kadang kita tidak menggunakannya. Jadi, kita bisa gunakan atau tidak tergantung apakah ada clear siapa pelakunya itu. Contohnya, the house is left by me. Rumah itu ditinggalkan oleh aku. Selain menggunakan be,
kita juga menggunakan kalimat tanpa be dalam konteks speaking juga. Contohnya, the door is closed. Pintu itu tertutup. Jadi, tanpa menggunakan be, kalimat itu bisa diartikan sebagai passive voice atau kalimat pasif. Nah, sekarang kita akan coba merubah kalimat aktif ke kalimat pasif berdasarkan tensisnya. Kali ini aku bakalan ngasih tahu penerapan active voice dan passive voice di dalam tenses. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang penerapan tenses dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 macam. Yang pertama itu adalah simple present. Simple present adalah yang terjadi hari ini atau saat ini. Dalam kata kerja yaitu dalam bahasa Inggris menambahkan huruf S di belakangnya. Seperti plays. Nah, yang kedua itu adalah present continuous. Present continuous adalah yang terjadi saat ini, itu sedang berlangsung. Dalam bahasa Inggris kata kerjanya yaitu verb kata kerja dan ada tambahan ing di belakangnya seperti playing. Nah, yang ketiga itu adalah present perfect. Perfect ini yang terjadi hari ini tapi itu sudah berlangsung. Dan dalam kata kerja itu menambahkan have kata kerja ketiga dan tambahan ed di belakangnya. Contohnya have played. Nah, yang keempat adalah simple past. Simple past itu yang terjadi di masa lampau. Dalam bahasa Inggris, penggunaan kata kerjanya itu menggunakan kata kerja kedua. Yang terakhir, yang kelima, adalah simple future, yang terjadi di masa mendatang atau play ini. Dalam bahasa Inggris itu kita menambahkan will, contohnya will play. Nah, di sini ada pun contoh dari tense yang saya berikan itu adalah my mother makes iced tea. My mother di sini adalah sebagai subjek. Nah, sampai sini paham? Dan makes itu sebagai verb dan ditambah s di belakangnya. Jadi, yang mother makes iced tea itu sebagai objek. Dalam kalimat ini merupakan jenis tenses yaitu simple present. Yang contoh kedua adalah the beautiful girl watched a great movie. Nah, di sini the beautiful girls itu sebagai subjek. Sedangkan watch itu sebagai verb atau kata kerja. Dan a great move adalah sebagai objek. Dalam kalimat ini kita sudah mengetahui bahwa ini menggunakan present perfect. Nah, adapun penggunaan be di dalam active voice dan passive voice itu tergantung dengan tensesnya, yang mana saya sudah sebutkan di video tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci penggunaan be dalam tensesnya. Untuk simple present, be yang digunakan adalah am, is, dan are. Untuk present continuous, be yang digunakan adalah was atau were. Untuk present perfect, be yang digunakan adalah being. Untuk simple past, be yang digunakan adalah been. Sedangkan untuk simple future, be yang digunakan adalah tetap be. Nah, yang pertama itu adalah simple present. Simple present to be yang digunakan adalah is, am, atau are. Nah, untuk kalimat aktifnya adalah I cooks a noodle. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi a noodle is cooked by me. Nah, dengan rumus di situ kita sudah lihat secara jelas. Nah, untuk kalimat aktif itu menggunakan rumus subject plus verbs ditambah huruf s di belakangnya plus objek. Untuk kalimat pasifnya adalah objek ditambah be. Be-nya itu tergantung dengan objeknya apa. Be itu dalam simple present adalah is, am, are plus verb 3 plus by plus subject. Yang kedua adalah present continuous. Be yang digunakan adalah being. Untuk kalimat aktifnya adalah I am cooking a noodle. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi a noodle is being cooked by me.
Nah, di sini juga kita sudah jelas melihat sesuai dengan rumus kalau kalimat aktif menggunakan rumus subject plus is, am, atau are plus verb ing plus object. Untuk kalimat pasifnya adalah object plus is atau am atau are plus being plus verb 3 atau past participle plus by and plus subject. Yang ketiga adalah present perfect. Penggunaan be-nya adalah been. Untuk kalimat aktifnya adalah I have cooked a noodle. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi a noodle has been cooked by me. Di situ kita sudah mengetahui rumusnya. Rumus untuk kalimat aktifnya adalah subject plus has atau have plus verb 3 plus object. Untuk kalimat pasifnya adalah object plus has atau have plus been plus verb 3 plus by plus subject. Yang keempat adalah simple past. Penggunaan to be-nya adalah was atau were. Dalam kalimat aktifnya adalah I cooked a noodle. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi a noodle was cooked by me. Untuk kalimat aktifnya rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Sedangkan untuk kalimat pasifnya adalah object plus was atau were plus verb 3 plus by plus subject. Adapun yang terakhir adalah simple future menggunakan tambahan will. Di sini dalam kalimat aktifnya adalah I will cook a noodle. Ini diubah menjadi kalimat pasif menjadi a noodle will be cooked by me. Rumus yang digunakan dalam kalimat aktif simple future adalah subject plus will plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk kalimat pasifnya adalah object plus will be plus verb 3 atau past participle plus by plus subject. Okay, that's an explanation of active voice and passive voice.